Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jemaah salat subuh Masjid Syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada pagi hari ini atau subuh hari ini kita bisa hadir di Syuhada untuk subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita pada pagi hari ini menjadi salah satu bagian amal soleh kita. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan subuh hari ini saya ingin menyampaikan dua kaidah Al-Quran ya, sambil membahas buku ini. Yang pertama, kaidah Al-Quran yang menyebutkan ya, dalam surat Asy-Syu'ara 183. Ya, dua kali disebutkan dalam Hud ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabkhasun nasa asya'ahum." Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kalian mengurangi timbangan manusia. Jangan kalian mengurangi hak-hak manusia. Ini kaidah ya. Yang kedua, nanti ada kaidah, ala inna nasrallahi qarib. Ya. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Atau saya membahasakan dengan intervensi Allah itu akan datang di bagian paling ujung dari usaha manusia. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kalian mengurangi hak-hak manusia. Apa artinya ini, Pak? Ya. Artinya adalah kalau kita itu jangan sampai salah menilai orang. Ya. Kalau dia orang baik, katakan baik. Kalau dia orang buruk, katakan buruk. Kalau dia sumbangannya besar, katakan dia sumbangannya besar. Kalau dia tidak punya andil, katakan juga dia tidak punya andil. Jujur di dalam menilai manusia. Ini yang kita lihat di dalam Al-Quran. Ya. Orang baik disebut baik, orang buruk disebut buruk. Ketika Allah bercerita tentang Fir'aun, tentang Namruz, ya, Abu Jahal, kita diceritakan bahwa orang-orang itu buruk. Ya. Tapi ketika berbicara tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan seterusnya, kita disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang baik. Makanya kaidahnya adalah wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kalian mengurangi hak-hak manusia. Para ulama mengatakan artinya adalah a'ti dzul kulladzi haqqin haqqahu. Ya, masing-masing orang diberikan haknya. Nah, untuk kaidah yang pertama ini saya membawa buku ya, terbitan Pustaka Al-Kautsar. Judulnya adalah Hutang Republik pada Islam. Ya. Hutang Republik pada Islam. Perjuangan para tokoh Islam dalam menjaga NKRI. Ditulis oleh seorang wartawan ya. Dulu pernah
pernah menjadi ajudannya Pak Hamzah Has, Pak Lukman Hakim, ya. Beliau ini orang sering datang ke kami, ya. Beliau berhubungan langsung dengan tokoh-tokoh yang menjadi sumber sejarah, ya, seperti M. Nasir, apa namanya, tokoh-tokoh pahlawan yang lain juga. Beliau pernah jadi Ketua HMI Yogyakarta, ya, Pak Lukman Hakim. Beliau tinggal di Kerawang, ya. Kemarin datang dalam keadaan sakit, tapi tulisan-tulisan beliau ini menarik, ya, untuk kita baca tentang hutang republik pada Islam, ya. Nah, ini yang saya maksud dengan kaidah Al-Qur'an tadi. Ya. Jangan kalian mengurangi timbangan manusia, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira perlu kita membaca buku-buku yang seperti ini, ya. Salah satu tujuannya adalah kita harus menyadari bahwa Indonesia yang kita sekarang ada di sini, ya, itu kemudian tidak ujuk-ujuk menjadi sebuah bangsa besar seperti ini tanpa melalui peran para ulama. Jadi jangan mengurangi timbangan orang, itu maksud saya di situ. Ya, bangsa ini, ya, sebelum ketika masih berbentuk gagasan dan berproses menjadi Indonesia, ya, buku ini menggambarkan betapa peran para ulama, tokoh-tokoh Islam itu luar biasa. Ya, mereka punya darah di situ, mereka punya air mata di situ, bahkan tulang-tulang mereka juga menjadi tulang punggung dari bangsa ini. Ya, memisahkan Indonesia dengan ulama itu sama artinya dengan memisahkan gula dengan manisnya. Ya, coba-coba Bapak pisahkan gula dengan manisnya. Nah, kira-kira sama dengan kita memisahkan peran umat Islam dengan bangsa ini. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kurangi timbangan orang. Ya. Kalau dulu katanya, ya, saya baca dari buku ini, ya. Kalau dulu Pak Soekarno itu pernah pidato, ya, tahun 66 tentang jas merah, ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi ada juga jas hijau. Jas hijau itu jangan sekali-kali menghilangkan jasa para ulama. Ya, penting, ya, antara jas hijau dan jas merah itu. Nah, buku ini sekaligus menjadi bantahan terhadap stigmatisasi negatif yang sering disematkan kepada umat Islam bahwa mereka itu tidak NKRI, anti bineka, radikal, dan sematan-sematan lain yang kita itu dianggap sebagai pendatang baru di negeri ini. Ya, makanya disebut sebagai hutang republik pada Islam. Gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita dengar, baca, ya, dan menyimak sejarah, ya, bahwasanya Islam itu lahirkan sebelum Indonesia hadir, ya. Sudah didahului oleh organisasi-organisasi besar. Ya, Muhammadiyah, NU, Syarikat Islam, ya, itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Ya, penulis ini berkata begini, ada seorang tokoh yang pernah menuduh, ya, saya tidak usah sebutkan, yang paling berjasa dengan Indonesia ini cuma Muhammadiyah dan NU. Ya. Padahal ini adalah fakta sejarah yang salah. Ya, karena masing-masing daerah itu punya bidang-bidang kontribusi masing-masing berbeda-beda. Ya. Kata penulis kalau di Jawa Barat itu ada
ada Persis, ya, Persatuan Islam, ada Matlaul Anwar, ya. Kalau di Sulawesi itu ada Al Khairat, ya. Kalau di Sumatera Barat ada Perti, ya, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ya. Di Sumatera Utara ada apa, Pak? Ya. Di NTB ada Nahdlatul Wathon, ya, dan seterusnya, ya. Nah, ini organisasi-organisasi Islam besar yang mereka ini punya andil besar dengan bangsa ini. Makanya wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kurangi timbangan orang. Ya. Jangan kurangi timbangan orang. Kita juga sering baca sejarah, ya. Ya. Orang-orang Minang, ya, termasuk orang-orang Aceh, itu dalam sejarahnya pernah menyumbang pesawat pertama untuk Indonesia. Namanya pesawat Seulawah. Itu apa ya? Ya. Ini menarik cerita ini, Pak. Ya. Perempuan-perempuan Minang itu, ya, Sumatera Barat itu kan, itu memang senang punya emas. Ya. Ketika bangsa ini butuh bantuan, maka mereka mengeluarkan emas-emas itu dari tangan mereka untuk negeri ini. Masa yang begitu dilupakan. Ya. Kemarin saya nonton ada orang Aceh sudah tua nih, sekitar 100 tahun. Ya, pakai kursi roda datang ke istana, bawa bukti sumbangan bahwa waktu itu dia pernah menyumbang sekitar 100 apa gitu. Dia perlihatkan ke istana gitu. Ini bukti saya pernah nyumbang pesawat. Ya. Nah, itu wala tabkhasun nasa asya'ahum. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini sering berulang. Cerita ini sering berulang, tapi kita ingatkan, ya. Waktu ini disebutkan dalam buku ini, ya. Waktu perumusan Pancasila, ya. Ada 9 orang kan yang melakukan itu kan. Cuman 1 orang Nasrani. Ya. Ketika hendak diresmikan itu, ya, ketika hendak diresmikan, orang-orang Indonesia Timur itu tidak terima dengan apa namanya, dengan bunyi itu bahwa apa namanya, ketuhanan yang bahwa umat Islam itu diberikan kesempatan untuk memperlakukan syariatnya sesuai dengan keyakinannya, ya. Itu orang Indonesia Timur seperti misalnya siapa namanya? Saya lupa namanya itu, ya. Siapa namanya saya? Ya. Pamaramis dan Samratulangi. Ya, orang Indonesia Timur yang berkata kalau begini bunyinya, ya, bahwa Indonesia itu dengan apa umat Islam akan memperlakukan syariat sesuai dengan pribadi masing-masing, kami tidak terima, ya. Maka Bung Hatta saat itu melobi, ya, salah seorang ulama Aceh supaya apa namanya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu, ya. Karena itu katanya seperti Menteri Alamsyah waktu itu pernah berkata, dalam buku ini disebutkan bahwa Pancasila itu merupakan sumbangan terbesar umat Islam. Ya, sumbangan terbesar umat Islam. Artinya gini, kalau itu tidak diterima saat itu kan NKRI tidak akan ada karena orang pasti memberontak. Nah, ini yang kita sebut dengan kaidah wala tabkhasun nasa
asyiya'ahum. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam buku ini disebutkan ada satu judul yang saya anggap menarik ya. Dia berkata, bagaimana keadaan, bagaimana nasib negeri ini jika tidak ada Islam. Coba Bapak bayangkan ya. Bagaimana kira-kira nasib negeri ini kalau umat Islam tidak ada di sini. Bahkan ada seorang penulis dunia, tokoh dunia waktu itu pernah juga menulis dalam skala yang lebih besar. Bagaimana nasib dunia ini kalau Islam tidak ada. Bayangin saja Pak, apa yang akan terjadi. Ya, karena itu ya sekali lagi ini merupakan tulang punggung yang tidak bisa dilupakan. Ya. Bahkan Doris Dekker ini ya pernah berkata, saya kutip di halaman 34, dia berkata, jika tidak ada faktor Islam dalam nasionalisme itu, maka dari dulu nasionalisme itu akan hancur. Artinya kalau nasionalisme seseorang itu tidak bercampur dengan Islam, akan bisa kita bayangkan bagaimana nasib nasionalisme itu akan menjadi kesukuan. Ya, karena itu kita lihat ya betapa peran, bahkan kalau kita lihat nama-nama yang ada di daerah-daerah itu ya seperti Sudirman itu kan katanya seorang ustadz, ya kan? Kemudian di Ponegoro, kemudian yang lainnya juga adalah orang-orang yang bahkan Hasanuddin ya juga punya peran besar di dalam membangun negeri ini. Walaupun memang dinamikanya ada. Ada satu judul di buku ini yang menarik ya tentang, mungkin Bapak pernah dengar cerita tentang M. Nasir yang pernah panggil Kartosuwiryo. Ya. Jadi dulu ceritanya itu Kartosuwiryo itu pernah melawan pemerintah dengan berafiliasi kepada Darul Islam. Ya. Artinya mereka dengan dai-dai ini terputus hubungan, dia punya dunianya sendiri. Tapi M. Nasir saat itu ingin membujuk saudaranya ini supaya masuk dalam NKRI. Dibujuk. Ya. Nah, dibujuklah Kartosuwiryo itu dengan mengirim seorang kiai namanya Kiai Musli. Itu tinggalnya di Sunan Giri. Ya, saya nggak tahu rumahnya di bagian mana. Saya tadi tanya di mana rumahnya, Sunan Giri. Ya. Itu yang datang ke Kartosuwiryo supaya membujuk membujuk Kartosuwiryo supaya ingin bergabung lagi dengan dai-dai Nusantara lah seperti M. Nasir dan seterusnya. Nah, kata Pak Kiai Musli, awalnya Kartosuwiryo itu bersedia ingin masuk lagi mendirikan Darul Islam. Tapi ternyata setelah Kiai Musli ini ingin keluar, ya, datang pasukan saat itu menembak pengikut dari Kartosuwiryo itu. Akhirnya saat itu kata Kartosuwiryo, kalau begitu hubungan kita dengan itu sudah tidak ada, sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, tapi ini kan dinamika sejarah Pak ya yang perlu kita baca. Kemudian cerita tentang Abdurrahman Baswedan. Ya. Ini adalah keturunan Arab yang pernah mendirikan Partai Arab Indonesia. Ketika orang-orang saat itu mau tidak gembira dengan bergabungnya di Indonesia, dia justru yang tampil. Bahkan dia orang Arab pertama yang pakai belangkon. Jadi orang Arab itu kalau pakai belangkon lucu. Tapi saat itu dia yang tampil. Ya. Dan Abdurrahman Baswedan inilah laki-laki yang pernah diutus ya untuk diutus untuk membawa surat dari Mesir
tentang kemerdekaan Indonesia. Tapi suratnya itu ditaruh di kaos kaki. Ya. Ini cerita-cerita orang-orang dulu, Pak, tentang bagaimana mereka punya 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 andil yang besar untuk negeri ini, ya. Saya tidak tahu dia sekarang sudah jadi pahlawan nggak atau tidak atau belum. Belum ya. Ya, katanya Pak Syafi'i Ma'arif itu sebelum dia meninggal dia mengusulkan orang ini eh, jadi pahlawan nasional, ya. Karena dia sama-sama orang Jogja. Nah, ini saya kira ingin mengisi kaidah tadi itu, Pak. Wala tabkhasun nasa asya. Ingat kaidah itu. Kalau lihat orang, nah perhatikan dia punya ada kontribusi atau tidak. Kalau punya kontribusi, jangan hilangkan kontribusinya. Ya. Nah, kontribusi itu bisa berbentuk ide, bisa berbentuk materi, ya, bisa berbentuk pemikiran, bisa berbentuk kekuasaan dan seterusnya. Nah, masih banyak cerita-cerita yang saya kira menarik di buku ini, ya, yang perlu Bapak, Ibu sekalian baca. Saya sebenarnya ingin mereview saja, ingin memancing kepada Bapak Ibu supaya buku-buku ini kita baca. Belum lagi misalnya di buku ini disebutkan tentang keakraban, ya, Soekarno dengan Hasan, ya. Mungkin Bapak pernah dengar ya. Dulu itu Pak Soekarno itu, Pak Presiden Soekarno itu pernah di Pulau Ende gitu ya. Dari sana dia pernah beberapa kali mengirim surat kepada Hasan yang di Bandung. Ya. Surat-suratnya itu diabadikan. Surat-suratnya itu tidak sekedar apa namanya, tidak sekedar bercerita tentang agama, bercerita tentang keadaan sosial, tapi juga curhat-curhat Soekarno disampaikan ke Hasan itu. Termasuk katanya dulu Pak Presiden Soekarno itu pernah menerjemahkan sebuah buku, tapi disimpan apa namanya, disimpan ini istilahnya mau diuangkan, ya. Presiden Soekarno itu menawarkan kepada Hasan itu supaya dibeli karena dia tidak punya uang, ya. Nah, dari sini kita berpikir dulu keakraban ini, tema-tema begini perlu dibaca oleh apa namanya keluarganya Soekarno, ya, supaya penting untuk membaca seperti ini, ya. Tapi nggak bakalan dibaca ya. Uh, ini kaidah yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, ya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Surat apa tadi? Asy-Syura 183. Ya. Ada lagi satu tema yang menarik, ya, yang saya ingin sampaikan di buku ini tentang hutang Republik kepada orang-orang yang berjanggut. Ada satu tema yang saya kira menarik, ya. Karena orang-orang yang berjenggot itu selama ini sering kena tuduhan. Kalau berjenggot dikit sebilang disebut radikal, ya. Banyak orang tidak tahu bahwa banyak pahlawan-pahlawan nasional itu yang berjanggut, ya. Salah satunya adalah satu dari orang yang merumuskan Pancasila, namanya Ahmad Subarjo. Ya. Ahmad Subarjo ini orang Aceh, tapi tinggal di Kerawang. Ya. Katanya ada yang bilang kalau kata penulis ini orang yang sebut dia Jawa itu salah. Dia orang Aceh tapi bermukim di. Nah, dia adalah seorang laki-laki yang berjanggut yang mendampingi Soekarno dan Hatta.
Tapi janggutnya yang lebat itu tidak kemudian mengganggu proses kemerdekaan itu. Dan orang itu tidak pernah meributkan jenggot. Kenapa orang sekarang tiba-tiba berjanggut dibilang radikal, ya kan? Kemudian juga pernah juga Agus Salim, ya. Agus Salim itu juga berjanggut, ya. Bahkan dia pernah diledekin kan oleh M. Syahrir. Katanya janggutnya itu seperti kambing, ya. Kemudian dia balas saat itu, ya. Intinya dia mengatakan bahwa yang akan mendengarkan pidato saya ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan kambing gitu ya. Tapi itu intinya orang-orang yang berjanggut, ya. Kata salah satu yang disebutkan oleh A.R. Baswedan, ya, tentang Agus Salim itu, katanya kalau mau jadi pejuang itu, ya, kalau mau jadi pejuang itu tidak harus dipenjara. Saya kira itu kata yang menarik. Contohnya adalah Agus Salim. Banyak orang sekarang menganggap kalau berjuang itu harus dipenjara, padahal belum tentu. Ya, seperti Agus Salim itu dia pernah melawan Belanda, melawan Jepang, kemana-mana, tapi ya aman-aman aja dia sebagai seorang pejuang. Ya, nah itu saya kira kembali lagi kaidah yang saya sudah sebutkan tadi, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Itu kaidah pertama, Pak, yang saya kira ini wawasan kenusantaraan, ya, yang saya kira kita sudah sering dengar. Nah, ada kaidah kedua, ya. Ini sudah selesai tadi. Kaidah kedua, bahwa intervensi Allah itu akan datang di bagian paling ujung dari kemampuan manusia. Nah, kalau ini saya kira sumbernya dari riwayat-riwayat Islam, ya. Ada 3 kisah yang bisa uh, kita pahami untuk memahami judul ini, ya. Pertama, ketika Nabi dikejar oleh Suraqah bin Malik dalam peristiwa hijrah, ya. Itu kan Nabi sudah terdesak, ya kan? Sudah terdesak, dan seperti Nabi mau kemana sudah pepetin oleh Suraqah bin Malik. Tapi pada saat-saat yang seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata kuda atau binatang kendaraan yang dipakai oleh Suraqah bin Malik ini kemudian kakinya itu terperosok ke mana? Ke tanah gitu ya. Ya, ke lubang, ya. Nah, ini mengajarkan sebuah kaidah, ya, bahwa di ujung dari perjuangan seseorang itu, nah, biasanya intervensi Allah akan hadir. Cerita kedua, ini cerita yang sangat terkenal ketika Nabi berada di gua bersama Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ketika yang merasa takut adalah Abu Bakar, ya, tapi Nabi menghibur Abu Bakar dengan berkata, fama zonnuka bisnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pandanganmu kalau kau melihat kita berdua padahal ada Allah yang ketiga? Ya, riwayat itu mengatakan sekiranya orang-orang musyrikin ini segera menunduk saja sedikit ke bawah, itu sudah bisa membunuh Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tapi itu yang kita sebutkan tadi, bahwa intervensi Allah itu akan hadir di ujung dari kemampuan manusia, ya. Nah, cerita ketiga, eh, saya kira juga terkenal, ya, sering dengar cerita ini ketika Nabi hendak dibunuh oleh orang-orang pembesar Quraisy, ya, semua suku bersepakat untuk membunuh Nabi.
Dan saat Nabi ya berada bersama Abu Thalib, Nabi keluar sambil mengambil sedikit tanah kemudian disemburkan ke wajah-wajah orang musyrikin itu ya, sambil beliau membaca ayat waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun ya. Coba Bapak perhatikan dari 3 kisah yang saya sampaikan itu. Ya. Dengan ayat ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu sangat dekat, ya. Sebagian ulama berkata ala inna nasrallahi qarib itu adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq di perang Uhud. Di perang Ahzab ya. Ketika dia berkata wahai Muhammad ini kita sudah susah sekali. Ya, urat-urat leher kita sudah hampir putus. Ya, masa Tuhan kita tidak membantu kita? Ya, pada saat-saat yang terdesak seperti itu ya, keluar ayat ini ala inna nasrallahi qarib, bahwa intervensi Allah itu akan datang di bagian paling ujung dari kemampuan manusia. Nah, ini 2 kaidah yang saya kira bagus menjadi pelajaran pada pagi hari ini adalah wala tabakhasun nasa asya'ahum, jangan mengurangi timbangan manusia. Yang kedua, intervensi Allah itu insya Allah akan hadir di ujung dari kemampuan ya, manusia. Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya bisa menyampaikan ini saja sedikit dari apa yang saya baca. Terus terang saya bacanya ini hanya lompat-lompat, pilihan-pilihan saja. Tapi yang saya suka saya baca. Ya. Tapi mungkin Bapak, Ibu bisa membaca lebih lengkap dan punya pemahaman yang bagus tentang buku ini. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita, Bapak Ustadz Muhammad Yasir, yang telah menyampaikan sedikit gambaran mengenai buku apa Ustadz Hutang Republik pada Islam. Republik kepada umat Islam. Nah, banyak hal apa yang beliau sampaikan, terutama terkait dengan sejarah-sejarah kemerdekaan Indonesia yang insya Allah memang cukup relevan dengan kondisi kita hari ini. Di antara bapak-bapak yang hadir di sini maupun yang hadir di rumah masing-masing melalui online, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ada? Mungkin dari kami bisa sebagai awal pertanyaan. Jadi kalau apa namanya istilah NKRI harga mati itu kan sesuatu yang baru yang saat ini lah ya, digaungkan saat ini. Insya Allah kalau kita bicara umat Islam, kami pribadi misalnya itu sekali memahami sekali bahwa memang dari negara kita itu sudah selesai gitu kan. Tapi memang fenomena yang kami rasakan selama ini umat Islam sebagai mayoritas di sini coba untuk menjalankan amalan syariat bersama. Ini ada sebagian yang terdapat bahwa usaha upaya menjalankan syariat secara benar ini kok malah merongrong negara kita. Artinya ada kecurigaan mereka yang duduk di pemerintahan itu menganggap bahwa mendekatnya atau menjalankannya umat Islam terhadap syariat yang diajarkannya itu dalam rangka Islam. Nah, hal ini sebetulnya memang kalau menurut kami itu hal yang nggak benar sama sekali. Cuma memang mungkin juga ada sebagian kita yang umat Islam, saya kira juga terlalu mengeksploitasi hal ini sehingga kecurigaan itu muncul.
Mungkin nasihat Ustaz kepada kita Ustaz. Mereka yang ingin menjalankan syariat secara benar, ya, agar tidak dianggap eksklusif dan ingin akhirnya merongrong negara kita itu bagaimana Pak Ustaz? Iya. Pertama, ada sejarah yang menarik ya tentang NKRI. Ternyata kalau kita belajar sejarah, yang paling kuat menggagas tentang NKRI itu adalah M. Natsir. Ya, makanya beliau disebut dengan Bapak NKRI. Ya, seandainya dulu daulat ini pernah diserahkan ke Belanda, ke Jepang kan, kemudian berpisah-pisah dijatuhkan jadi NKRI. Dulu di zamannya Soekarno, ya, orang-orang Aceh itu, Bapak dan Ibu sekalian, membantu Soekarno untuk melawan penjajah. Tapi dengan satu syarat, ketika nanti ini bangsa ini merdeka, mereka dikasih kesempatan untuk melaksanakan syariat Islam. Ya, ternyata betul, setelah merdeka mereka dikasih kebebasan untuk itu ya. Ya kalau misalnya pertanyaannya begitu ya, Afwan saya lupa ya. Ada yang bisa kita pelajari dari Masyumi itu Pak. Masyumi. Ya. Masyumi itu kepanjangan dari Musyawarah Nasional Indonesia, saya lupa. Ya, saya kira-kira begitu ya. Oh, Majelis Syura. Iya. Dulu kata yang pernah jadi ketua Masyumi itu ada 3. Pertama Dr. Sukirwan, Suki apa Pak? Sukiman, Bapak. Ini bagus kalau ada orang-orang tua di sini ya. Kemudian ada Prawoto Mangkusasmito. Ya, kemudian yang ketiga adalah M. Natsir. Ya. Nah, coba Bapak perhatikan orang-orang Masyumi ini luar biasa. Mereka bisa mempertahankan syariat Islam itu ketika dalam politik dan di luar politik. Ya, mereka masuk politik memperjuangkan Islam, tapi di luar ketika Masyumi dibubarkan, Islam mereka tetap mereka hadirkan sebagai sebuah. Karena itu mereka dulu ada yang tokoh-tokoh Masyumi itu pernah berkata begini, kalau melihat orang berjuang, lihat standarnya. Standarnya adalah berapa banyak keuntungan dan kerugian Islam. Ya Pak. Perhatikan orang hari ini orang kalau berjuang kan lihat dia rugi berapa, untung berapa. Ya kan? Kalau orang-orang dulu berkata nih berjuang itu lihat Islam rugi atau untung. Ya kan? Nah, saya ingin sampaikan tadi bahwa mereka berjuang syariat Islam itu melalui politik, tetapi ketika Masyumi dibubarkan, Islam mereka tetap kuat di luar. Itu yang saya ingin sampaikan tadi. Nah, ada juga ucapan dari Muhammad Natsir yang menarik ya, tentang kita sebagai umat Islam tapi ingin menghadirkan syariat Islam kita sendiri. Ya, kata beliau, al-muslimuna yakhtalitun walakin yatamayyazun. Nah, itu ucapan M. Natsir yang terkenal. Kata beliau, orang Islam itu punya identitas. Identitas artinya dia punya nilai-nilai Islam di kepalanya, di pakaiannya, di pikirannya, di gagasannya. Dia punya Islam. Tapi yang membedakan adalah yahtalitun, dia juga bercampur baur. Dia juga bercampur baur, dia mau berdiskusi, dia mau berhumor, dia mau dengan siapa saja. Ada orang biasa sudah di kepalanya, di badannya ada syariat Islam, tapi dia jaga jarak dengan orang lain. Ya kan? Makanya kita dengar ya betapa baik ya ketika Soekarno itu meninggal dunia. Dia minta kepada siapa jenazahnya disolatkan, Pak? Ya kan? Buya Hamka. Dia tidak minta kepada orang lain. Karena tokoh-tokoh Islam saat itu adalah orang yang berbaur.
Ya, coba kita bayangkan nih, kita ini kan disolatin jenazah kita itu paling mulia dalam hidup kita, bahkan akhir dari penutup kita. Kita pasti minta kepada orang-orang yang hebat. Nah, mereka minta ke pahlawan-pahlawan Islam itu. Artinya syariat Islam ada di kepala, di badan mereka, tapi mereka uh, apa namanya bergaul itu. Nah, itu saya kira menarik. Makanya orang yang hebat itu, ya, saya pernah baca. Kenapa dulu kayak Ki Hajar Dewantara, ya, itu sampai meninggalkan organisasinya sendiri dan bergabung dengan syarikat Islam. Karena dia beranggapan bahwa syarikat Islam itu adalah orang-orang yang radikal dengan kemerdekaan. Syarikat Islam itu adalah perkumpulan para pengusaha besar, ya kan, untuk mensejahterakan orang melalui ekonomi. Ya kan? Nah, dia bergabung di situ karena radikal dengan perjuangan, radikal dengan kemerdekaan itu. Nah, dia bergabung ke situ. Jadi nilai-nilai Islamnya dari sisi ekonominya kuat, makanya dia bergabung. Saya kira itu pemandangan yang menarik, Pak. Ada orang yang kuat, ya, orang yang kuat Islamnya, kuat inteleknya, tapi juga dia bergabung, itu yang menarik, yang rangkul, ya. Nah, saya kira kita cocok dengan dimanapun kita berada, di masjid, ya, jangan menjadi diri sendiri. Di warga juga begitu, jangan merasa sudah saya kayaknya yang sholat subuh sudah saya sendiri, yang lain enggak akan. Nah, kita yakhtalitun, ada pembauran sehingga nilai-nilai itu menjadi lebih kuat. Saya kira itu. Sekarang ini kan kita sedang asik-asiknya mendengarkan berita yang hangat ya, yang Sambo kita dengar. Itu kan sangat menarik sekali kalau kita dengarkan ya. Apakah kita mendengarkan seperti itu? Kita ikut berdosa juga, Pak, karena itu gibah yang sangat banyak di mana-mana gitu. Demikian, Mas. Ya, sekarang lagi orang pada menyimak, mata publik terarah kepada Verdi Sambo dan kasusnya. Dan Verdi Sambo juga sadar kalau dia sedang diceritakan. Ya kan? Itu ada memek yang itu yang keluar tuh, kalian lagi ceritain saya ya. Ya kan? Saya kira begini, Pak. Kita ini juga perlu menyimak berita-berita baik maupun buruk. Ya. Menyimak tentang Verdi Sambo kemudian dengan tujuan mengambil pelajaran, nah itu juga menjadi kebutuhan. Seperti juga dalam Al-Quran, ya, kita diceritakan tentang berita-berita kejahatan Firaun. Ya kan? Al-Quran itu tidak semuanya beritanya bersih, beritanya tentang kebaikan, kesalehan. Enggak, ada berita-berita tentang Namruz, berita tentang Abu Jahal, berita tentang Firaun, berita tentang orang-orang yang mengurangi timbangan, berita-berita tentang orang yang memusuhi para nabi, ya, dan seterusnya. Nah, kenapa itu dicantumkan di dalam Al-Quran? Ya, selalu penghujung ayat itu kita bisa mengerti. La'allahum yatafakkarun. Ya, semoga kalian bisa berpikir dari ini semua. Artinya mengambil pelajaran besar. Ya. Yang kedua, kalau tidak salah pekan kemarin saya sampaikan di sini ya. Menyimak, mendengar hal yang seperti itu, pelajaran besarnya bagi seorang muslim adalah kita berlindung untuk mengakhiri hidup ini dengan cara-cara yang buruk. Karena salah satu kebutuhan seorang jenazah itu adalah diajarkan dalam rakaat atau takbir keempat dari sholat jenazah. Allahumma la taftinni ba'dahu. Ya Allah, jangan kau fitnah saya setelah kematiannya. Artinya kita ini terhindar dari cerita-cerita buruk kalau kita meninggal.
cerita-cerita buruk yang menjadi fitnah yang tidak bisa dipikir oleh kita dan keluarga. Coba Bapak bayangkan masuk ke keluarga Sambo itu ya. Betapa dia istrinya tidak bisa memikul beban itu. Dia sendiri tidak bisa memikul beban itu. Akhirnya semua cara dipakai untuk mengelabui kan. Nah, tidak sekedar berita. Makanya Ibnu Khaldun ya, saya kira menarik ya, dia seorang penulis sejarah. Pernah berkata begini, kalau lihat sesuatu itu jangan sekedar lihat sebagai tulisan dan angka. Tapi ada nazrun wa tahqiq, ada penelitian, ada pentadaburan. Saya kira dengan kasus-kasus seperti ini, kecuali kalau niatnya memang kita untuk ada apa ya. Tapi seorang muslim saya kira selalu punya niat bagus di dalam membaca sebuah berita. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak yang hadir di masjid. Silakan. Ada? Cukup kan kita bisa nanti kalau ada pertanyaan lanjutkan di belakang, bisa sambil ada tambahan dari Pak Mirza itu bisa. Mungkin Pak Rizal ada tambahan, Pak Rizal. Atau ada pelaku sejarah di sini yang mau cerita, Pak Firman, ada yang bisa membacakan. Baik, ya kita berdoa harap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lindungan pada negara kita juga negara-negara yang dia dipercayakan kepada pemimpin yang adil saya kira itu juga sudah lebih dari 8 menit. Insyaallah kita akan Allahumma subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.